Halo, bertemu lagi dengan saya Ibu Sinta. Hari ini kita akan belajar turunan trigonometri. Oke, siapkan buku catatan dan alat tulis kalian ya. Oke, turunan fungsi trigonometri itu ada 3 yang akan dipelajari. Yang pertama, turunan fungsi dasar trigonometri, kemudian turunan fungsi dengan aturan rantai, dan penerapan turunan. Nah, yang pertama, turunan fungsi dasar trigonometri. Berarti ini kita belajar dari dasarnya saja. Konsep turunannya masih menggunakan limit f aksen, itu adalah turunan, artinya yaitu limit h mendekati 0 fx tambah h dikurang fh per h. Di sini contohnya kita menentukan turunan sin x. Nah, apakah ini turunan dari sin x? Yang pertama, misalkan dulu fx sin x, maka diperoleh f aksen x limit h mendekati 0, itu x nya diubah menjadi x tambah h, berarti sin x tambah h dikurang sin x. Kita ingat kembali rumus dari sin a dikurang sin b, itu adalah 2 cos setengah a ditambah b sin setengah a dikurang b. Ini maaf nih, tulis ini 2 kali, harusnya nggak ada ya. Kemudian kita gunakan rumus ini untuk menyelesaikan sin x ditambah h di sini dikurang sin x, maka akan menjadi 2 dikali cos setengah x ditambah h ditambah x sin setengah x tambah h dikurang x per h. Maka angka 2 nya tidak ada variabel, kita pindah keluar ke depan. 2 dikali limit h mendekati 0 cos 2x ditambah h per 2 sin setengah h per h. Ini h per h nya bisa kita coret, maka menjadi 2 cos x dikali dengan sin setengah h per h. Di sini h nya nggak ada lagi karena h nya diganti dengan 0 karena menuju 0, maka menjadi tinggalnya 2 cos x sin setengah h per h. Ini kita gunakan limit biasa, maka h per h nya bisa dibagi, tinggal 1/2 nya. Kemudian maka 2 dikali dengan 1/2 habis, atau 1 hasilnya, tinggal cos x. Maka dari sini terbukti turunan dari sin x itu adalah cos x. Nah, kemudian contoh lainnya di sini, tentukan turunan dari fungsi berikut. A sama dengan fx 2 sin x dikurang 3 cos x. Di sini yang B, fx sama dengan 3 sin x dikurang 2 cos x pada x sama dengan pi per 4. Kita jawab ya. Di sini fx-nya adalah 2 sin x dikurang 3 cos x. Ini sin, ini cos. Berarti kita tidak bisa menggunakan rumus penjumlahan sin dan cos, karena ini berbeda. Maka turunannya adalah 2 cos x dikurang 3 dikali min sin x, karena turunan dari cos adalah min sin x. Maka f aksen sama dengan 2 cos x ditambah 3 sin x, karena ini negatif, keluarin untuk sudut negatif jadinya negatif. Kemudian yang B, fx sama dengan 3 sin x dikurang 2 cos x pada pi x sama dengan pi per 4. Kita turunkan dulu 3 sin x, sin turunannya cos, cos turunannya min sin. Min dikali min di sini positif. Lalu kita substitusikan x sama dengan pi per 4 pada sudut-sudut cos x dan sin x. Maka menjadi pi per 4 itu nilainya adalah 180 bagi 4 yaitu 45. Di sini sama-sama 45, maka cos dari 45 setengah akar 2, sin dari 45 juga setengah akar 2. Jadi hasilnya 5/2 akar 2. Nah, berikutnya definisi dari turunan ada pembagian dan perkalian. Di sini untuk pembagian sepertinya udah nggak asing lagi karena di aljabar kalian juga belajar. Fx sama dengan u per v, maka turunannya adalah f aksennya u aksen v dikurang uv aksen per v kuadrat. Begitu juga dengan perkaliannya, u dikali v berubah menjadi turunannya u aksen v dikurang uv aksen. Nah, contoh menggunakan pembagian dan perkalian. Di sini tentukan nilai fx sama dengan 2 ditambah sin x per cos x. Bentuknya pecahan atau pembagian ya. Di sini kita misalkan dulu u 2x, 2 ditambah sin x, v-nya cos x.
Kemudian sama-sama kita turunkan menjadi cos X dan min sin X. Duanya kemana? Karena duanya jadi hilang, karena 2 tidak ada variabelnya, maka turunannya jadi 0. Kemudian turunannya adalah untuk pembagian U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Maka kita susunlah ke dalam rumus ini lagi yang udah kita pisahkan tadi. Maka hasilnya akan jadi seperti ini, ada cos X dikali cos X dikurang 2 ditambah sin X dikali min sin X. Jadi cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X tambah 2 sin X. Nah, di sini sin kuadrat tambah cos kuadrat, kalau kita ketahui identitas itu nilainya adalah 1. 1 ditambah 2 sin X per cos kuadrat X hasilnya. Oke, untuk perkalian, contohnya tentukan nilai turunan fx sama dengan sin X tan X pada X sama dengan 60 derajat. Contohnya ini jawabannya, U itu sin X, tan X itu V. Kemudian turunin cos X, satu lagi secant kuadrat X untuk tan. Baru kita gunakan rumus perkalian turunan. U aksen V dikurang UV aksen. Tinggal dimasukkan saja. Nah, seperti ini. Maka hasil akhirnya adalah akar 3 buka kurung. Kemudian turunan fungsi trigonometri dengan aturan rantai. Jika Y sama dengan FU dengan U sama dengan GX, maka turunan dari fungsi tersebut Y aksen adalah DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Turunan fungsi trigonometri dengan sudut AX ditambah B jika A dan B adalah konstanta, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Di sini kita pakai 3 aja dulu, sin, cos, dan tan. Turunan dari sin berubah menjadi cos. Kalau pada AX-nya ada koefisien A, jadi A-nya ke depan keluar. Kalau cos menjadi negatif, kalau tan tetap positif. Nah, contoh soalnya, turunkan tiap fungsi berikut terhadap X. Fx sama dengan 2 cos 4x ditambah pi per 4. Di sini 2 cos 4x ditambah pi per 4. Untuk turunannya sendiri kita turunkan cos. Cos turunannya adalah min sin. Kemudian baru kita turunkan di dalamnya 4x ditambah pi per 4. Ini kita turunkan terhadap sudutnya. Maka menjadi min 2 sin 4x ditambah pi per 4 dikali 4 ditambah 0. Ya, turunan dari 4x adalah 4. Maka dikalilah 4 dengan min 2 menjadi min 8 sin 4x ditambah pi per 4. Contoh yang kedua, fx sama dengan 1 dikurang sin kuadrat x kuadrat. Di sini kita ubah dulu. 1 dikurang sin kuadrat x pangkat 2, itu pangkatnya diturunin, turunan pangkatnya 2 ke depan, terus pangkatnya dikurang 1, karena aturan dalam turunan itu pangkat dikurang 1. Setelah itu diturunkan lagi 1 dikurang sin kuadrat x nya, turunan fungsi yang dipangkatkan, maka akan menjadi seperti ini. 2 dikali 1 dikurang sin kuadrat x, buka kurung, ini 0 karena turunan dari 1 itu adalah 0. Sin kuadrat x turunannya adalah 2 sin x cos x. Di sini d sin x per dx, maka menjadi 2 cos kuadrat x dikurang 2 sin x cos x. Maka ini karena dikali 2 dikali min 2 jadinya min 4 sin x cos pangkat 3x, dikali ke dalam ya.